Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza wa asatidat, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para kiai, buya, sesepuh, dan yang kami hormati segenap orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, serta saudara-saudaraku semuanya yang telah memakmurkan masjid ini. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran rezeki sama Allah, amin. Diberikan kesehatan sama Allah, dan diberikan anak yang saleh dan salihah. Pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, yakin dan percayalah, orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, ketika Nabi Muhammad SAW katakan, "Idza ra'aitumul rajulu ya'dadul masjidah," ketika engkau melihat seseorang yang rajin datang ke masjid, maka kata Nabi, "Yashhadu lahu bil iman," maka katakanlah, saya bersaksi kepada Allah, dia ini adalah orang yang beriman. Amin. Jadi besok dan seterusnya, Bapak dan Ibu masih semangat ke masjid? Serius? Saya teringat asar dari Sayyidina Ali, Bapak dan Ibu. Di dalam kitab Duratun Nasihin, orang-orang yang keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat tarawih ke masjid untuk berjamaah. Nih Bapak Ibu dengerin, nih suaranya dengar keluar Pak ya, InsyaAllah. Yang sholat tarawih pada malam ke-21 ini, banallahu baitan fil jannah minan nur. Orang-orang yang sholat tarawih di malam yang ke-21, nanti di hari kiamat akan Allah bangunkan istana surga dari cahaya. Amin. Masih cukup atau kurang keutamaannya ini? Semangat Bapak Ibu sholat tarawih. Besok saya minta Bu, satu orang bawa satu orang. Yang penting Ibu sampaikan, ini tugas dakwah. Kira-kira setuju atau tidak? Satu orang bawa satu, pasti rame Pak. Pak Ustadz, dulu, jangan kayak gitu Pak. Dakwah ini tugasnya adalah kita semuanya, bukan penceramah saja. Ibu yang punya tetangga, bapak yang punya teman, organisasi paguyuban, yang dekat rumahnya dulu, yang rumahnya dekat di samping rumah kita, ajak mereka datang ke masjid. Setuju? Dari jawabannya kurang. Setuju Bapak Ibu? Nah, jangan cuma nampak di sholat Jumat saja ramai, sholat Idul Fitri ramai, tapi sholat setiap hari 5 waktu. Pas pada malam hari ini saya baca Bapak dan Ibu, judul di malam yang ke-21 tertera di Kota Batam, bahwa pemerintah mengharapkan seluruh penceramah pada malam hari ini menyampaikan judul ceramah yang sama, yaitu keutamaan sholat sunnah di siang hari. Nah, ini Bapak Ibu, tolong didengarkan baik-baik, karena kebanyakan kita, di antara kita ini jujur Bapak dan Ibu, kalau ngomongin sholat sunnah, kalau kita tidak latih di Ramadan ini, nanti setelah Ramadan cepat kali pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Cepat kali balik Pak. Aduh Pak, saya sibuk. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alasan demi alasan boleh Bapak Ibu utarakan, tapi keutamaan penting kita harus tanamkan dalam hati. Kalau setelah sholat fardu, membiasakan sholat sunnah. Setuju Bapak Ibu? Di Ramadan ini banyak sholat sunnahnya. Ada sholat sunnah rawatib. Man sholla fil yaumi wal lailati. Siapa yang sholat sunnah sehari semalam, isnatai asyarata raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu
baitan fil jannah. Orang yang sholat sunnah 12 rakaat di dunianya setiap hari semalam, maka Allah akan bangunkan istana surga. Amin. Apa itu 12 rakaat Pak Ustaz? Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu tinggalkan. Nanti kalau sudah dunia ini habis, kiamat pun terjadi, pengadilan akhirat ditegakkan, lalu ada orang masuk ke dalam surga, ada orang masuk ke dalam neraka. Seandainya kita masuk ke dalam surga, jangan sampai kita berada di kapling yang pojok Pak Bu, karena kita jarang sholat sunnah. Kalau bisa istana kita di surga itu besar. Apa itu 12 rakaat? Bapak Ibu catat, kalau perlu diingat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Apa Bu? 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau zuhur Pak, masuk 2 rakaat, setelah adzan 2 rakaat, 4 rakaat, dan 2 rakaat setelah zuhur. Setelah itu 2 rakaat sebelum asar, setelah itu 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kira-kira paham Bapak Ibu? Jadi hanya orang yang malaslah yang mengutarakan 1000 alasan. Pak Ustaz, saya tidak malas, tapi saya baru tahu keutamanya. Syukur. Orang sekarang pandai pula berkata seperti ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu gak sholat sunnah? Kan sholat sunnah doang. Ya Allah ya Rahman Pak Bu, itu kalimat itu memang benar, tapi minta diketok kepalanya itu. Kan sholat sunnah doang. Kalau saya tinggalkan gak dapat apa-apa pun. Bapak Ibu tolong diganti kalimat seperti ini Bapak Ibu. Orang yang sholat sunnah itu Pak, yang pertama keutamaannya akan dicintai sama Allah. Bapak Ibu sholat wajib, Ibu yakin gak sholat wajib Bapak Ibu sempurna? Bacaan kita belepotan, setelah takbir banyak kali setan masuk, ingat ini, ingat itu. Tega Bapak Ibu bilang mengatakan, kan cuma sholat sunnah doang. La ilaha illallah. Yang pertama Allah akan cinta orang yang sholat sunnah setelah sholat fardu itu. Yang kedua, sholat sunnah Ibu itu menutupi kekurangan sholat fardu. Ini kan memang dasar kadang-kadang setannya lebih kuat dari nafsunya ini. Kalau ada yang bilang kan sholat sunnah doang Pak Ustaz, iya memang benar, tapi Ibu jangan tinggalkan. Nanti awwalu ma yuhasabu fil abdu yaumil qiyamah, nanti pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu sholatnya seseorang Pak Bu. Nah ini yang bilang mengatakan kan ini cuma sholat sunnah. Nanti kalau Ibu dihisab tentang sholat Ibu, maka Bu, malaikat menyeru, hei, sholat fardumu kurang bagus. Bagaimana ini ya Allah? Maka kata Allah, carilah sholat sunnah yang dia lakukan waktu di dunia. Loh, kalau Ibu merasa pede sholat fardunya udah bagus, silakan Bu. Tapi itu tidak diajarkan dalam syariat. Semua disyariatkan, syukur-syukur sholat rawatibnya 12 rakaat tadi, syukur-syukur sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ataupun sholat sunnah ada pagi hari itu ada sholat duha. Bu, sholat duha Bu. Ya ada lagi, jadi siang hari lagi nanti sholat sunnah ya sebelum zuhur. Lalu lagi nanti ada qobliyah asyar. Banyak Bapak dan Ibu. Kalau ini mengutarakan keutamaannya ini. Yang ketiga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar sholat. Ini saya tanamkan kepada diri saya pribadi dan kepada Ibu semuanya. Kalau kita sholat menghadap Allah ini Bapak Ibu, ini seakan-akan Allah bilang, mana dosamu yang banyak itu. Kata Nabi SAW, kemuliaan orang yang sholat sunnah itu akan berguguran dosanya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Saya kayak manusia saat ini banyak dosanya Pak, termasuk saya banyak dosanya juga. Kalau kita gak mengamalkan sholat sunnah, bagaimana dosa kita yang mau digugur mana Pak? Kita sholat saja kadang-kadang berdosa loh Bapak Ibu, nginget yang lain. Padahal wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kenapa kalau kita sholat banyak mengingat yang lain? Kita sudah gak sopan sama Allah.
Makanya untuk Allah kasih sholat sunnah supaya kita disempurnakan sholat fardunya. Dan lebih-lebih lagi ketika kita ruku, Masya Allah Pak, kalau seandainya manusia tahu dosanya itu berguguran ketika ruku di kita sujud, orang masih banyak sholat sunnah, cuman dosa itu gak nampak. Alasan yang keempat orang yang meninggalkan sholat sunnah ini adalah karena memang watak pribadinya yang keras, karena selalu makan makanan yang haram. Maka ketika dinasihatin mental Pak. Maka Bapak Ibu bisa cek orang yang dinasihatin lalu dia bilang Allah kayak benar aja itu. Orang seperti itu Bapak Ibu, tolong Pak, itu pasti ada sesuatu yang haram dalam hatinya. Kebaikan akan terus mengalir dan kebaikan akan diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya. Kalau kondisi kita seperti itu terus, berarti kita jangan-jangan selama ini makan sesuatu yang syubhat dalam diri kita. Kenapa? Kita tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa menerima kebenaran. Itu yang perlu kita koreksi pada hari ini. Tadi disampaikan oleh pengurus masjid, ayo Bapak Ibu memamurkan masjid. Ini salah satu memang tugas kita bersemuanya. Kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu? Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Jangan sampai nanti pengurus masjid jadi bulan-bulanan oleh warganya. Ini semuanya naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu ayo kita sama-sama tingkatkan lagi sholat sunnah kita. Ayo kita tingkatkan lagi, setelah sholat fardu ada sholat sunnah yang mengiringinya. Lagi-lagi nanti kalau malam ada sholat sunnah lagi. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita menghadap Allah, dosa kita sudah berguguran, cintanya muncul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gak lagi peduli dengan dunia Bapak Ibu. Nanti kalau kita dipanggil Pak, percaya Bapak Ibu, kalau orang yang rajin sholat sunnah, rajin sholat pokoknya, ketika Allah panggil gak kaget Pak. Kita saja kalau kita keliling di perumahan ini, kalau gak paham polisi tidur, kaget gak Pak? Kaget, ada polisi tidur. Itu bukti kalau kita gak siap. Di dunia bersama Bapak Ibu, kalau kita gak siap bertemu dengan Allah, kaget Pak. Dan kalau udah kaget, tarik sekuat-kuatnya. Waktumu sudah habis, kenapa kau masih menggenggam dunia dengan begitu kuat? Nah, jadi melatih diri kita untuk sholat itu sebenarnya adalah kita letakkan dunia, kita serahkan dosa-dosa kita sama Allah, kita akui kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Saya siap ya Allah untuk memenuhi panggilanmu, baik zahiriyah seperti sholat azan, ya waktu 5 waktu itu, baik secara batiniah itu menghadap Allah, yaitu kematian. Kita siap Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan inilah nanti kemuliaan yang terakhir, orang yang sholat sunnah rajin, yang rajin sholat waktu fardu, rajin sholat sunnah, maka dia akan bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini, walaupun yang dengerin segini sedikitnya, tapi mudah-mudahan di luar sana banyak mendengarkan ceramah ini dan termotivasi untuk kembali datang ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.